Halo, perkenalkan, nama saya Stella Frenda dengan NPM 22120110028 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan. Dengan ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh beliau. Untuk pembahasan di video ini, saya mengambil Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 9 tahun 2024 untuk dijadikan objek analisis dari soal yang diberikan oleh beliau. Yang pertama, ada urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah desentralisasi di daerah tersebut. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian desentralisasi. Pengertian desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya. Pemerintah pusat atau perusahaan yang bersifat otonom, kewenangan fungsional, lingkup regional atau daerah, lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Dan selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri memiliki pengertian adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian desentralisasi dan otonomi daerah, mari kita analisis menurut saya di peraturan daerah yang saya pilih, yaitu di peraturan daerah nomor 9 tahun 2022 Provinsi Lampung. Di sini didukung dengan adanya pasal 3, yaitu sebagaimana dimaksud. Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pencegahan dan penanggulangan penyakit bagi masyarakat di daerah. Pasal 2, ayat 2, tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk mengoptimalisasi tata kelola, pencegahan dan penanggulangan penyakit di daerah. Untuk selanjutnya, mengapa pengaturan ini diperlukan bagi daerah? Dikarenakan menurut saya, setiap provinsi yang ada di Indonesia pasti selalu memiliki masalah atau isu kesehatannya masing-masing. Maka dari itu, peraturan daerah ini dibuat oleh Provinsi Lampung untuk mengatasi isu-isu dan masalah-masalah kesehatan yang ada di Provinsi Lampung. Serta akan saya tinjau secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Untuk landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana, kebatinan, serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang menjadi dasar filosofis dari peraturan daerah ini, sebagaimana diterangkan dalam pembukaannya, di sini ada Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang terdahulu tentang kesehatan. Dikarenakan kita sudah memasuki fase setelah COVID-19, maka dari itu perda ini dihadirkan untuk memperbaharui dan secara fungsional mengganti perda yang sudah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dan untuk yang landasan sosiologis sendiri adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat di negara. Tentunya kesehatan menjadi salah satu objek dan isu masalah terbesar di negara Indonesia saat ini, dikarenakan banyak kasus kesehatan yang terjadi dan kurang juga fasilitas dalam pemerintahan maupun swasta yang untuk menangani kasus-kasus tersebut. Maka dari itu, pada perda kali ini ditetapkan ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur seberapa jauh isu-isu kesehatan tersebut diatur, sebagaimana dimaksud di pasal 4, huruf A, kelompok dan jenis penyakit, huruf B, pencegahan dan penanggulangan penyakit, huruf C, upaya kesehatan jiwa, huruf D, sumber daya kesehatan, huruf E, A dan kewajiban, huruf F, pembinaan dan pengawasan. Tentunya dari poin-poin yang saya sebutkan tadi sudah mendapat pemikiran matang dan analisis yang khusus dikarenakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung saat ini. Dan untuk yang terakhir adalah landasan yuridis. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis ini apabila kita tinjau lebih dalam, setelah seperti yang saya bilang tadi, setelah memasuki era COVID-19, dikarenakan saat itu hampir semua aktivitas kesehatan terpusat dikarenakan ada virus, maka dari itu pemerintah daerah mengeluarkan segelintir peraturan untuk mencegah serta menanggulangi COVID-19 pada saat itu. Tetapi ketika sudah mulai memasuki masa new era dan sekarang sudah kembali perlahan-lahan pulih dan kembali normal suasananya, kemudian pemerintah Provinsi Bandar Lampung mengeluarkan peraturan daerah yang dibaharui untuk peraturan yang sudah terbit di tahun itu dan dibaharui kembali. Dan menurut saya bagian ini sangat membantu masyarakat di Bandar Lampung dalam pengelolaan aktivitas kesehatan. Tidak hanya di Bandar Lampung juga, tetapi terasa dampaknya di Provinsi Lampung khususnya. Selanjutnya ada aturan dari peraturan daerah yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Tentunya setiap peraturan daerah dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan di peraturan kali ini tentunya tetap diatur bagaimana peran pemerintah dan peran dari masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Untuk hak dan kewajiban masyarakat dimuat dalam pasal 37. Untuk di pasal di ayat 1 tertera sebagaimana masyarakat berhak untuk hidup secara sehat, secara fisik, jiwa, dan sosial, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang, mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, mendapatkan akses sumber daya kesehatan, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, menerima atau menolak sebagian tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya, memperoleh kerahasiaan data dan informasi terkait kesehatan dirinya, memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, mendapatkan perlindungan dari risiko kesehatan, dan lainnya. Dan yang selanjutnya juga diatur hak secara mandiri sebagaimana untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam keadaan gawat darurat
dan atau penanggulangan KLB atau wabah. Selanjutnya juga tetap kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi tetap dirahasiakan. Maka dari itu data kerahasiaan pasien tetap dijaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Dan tentunya setelah hak, masyarakat juga tetap berkewajiban dalam kegiatan penanggulangan dan pencegahan kesehatan di Provinsi Lampung. Kewajiban masyarakat dalam peraturan daerah ini dimaksud sebagaimana dalam pasal 38, masyarakat berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain menjadi tanggung jawabnya, menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak kesehatan orang lain, mempengaruhi kegiatan penanggulangan KLB atau wabah, mengikuti program jaminan kesehatan dan jaminan sosial nasional, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada jelaskan mengapa peraturan daerah lain harus membuat tadi saya akan menjelaskan kembali apa yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan di daerah itu ya. Sebagaimana kita lihat lagi dalam pasal 2 di peraturan Provinsi Lampung nomor 9 tahun 2024. Ini akan menjadi hal yang akan memajukan kesejahteraan. Selain diatur hak dan kewajibannya dalam perda ini juga diselenggarakan berdasarkan asas-asas. Menurut saya apabila seluruh asas ini dilaksanakan sedemikian rupa, saya rasa penanggulangan dan pencegahan penyakit ini akan dapat mensejahterakan masyarakat. Di mana dimaksud dalam pasal 2 asasnya sebagai berikut. Yang pertama ada asas perikemanusiaan, ada asas keseimbangan, ada asas manfaat, kemudian ada ilmiah, ada pemerataan, ada etika dan profesionalitas, perlindungan dan keselamatan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, non-diskriminatif, pertimbangan moral dan nilai agama, partisipatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, kedaulatan negara, kelestarian lingkungan hidup, kearifan budaya, dan ketertiban dan kepastian hukum. Apabila seluruh asas ini dilaksanakan dengan sedemikian rupa, saya sangat mendukung dan saya rasa ini bisa memajukan dan mensejahterakan daerah. Dikarenakan apabila kita lihat pada sekitar kita, biasanya terjadi praktik diskriminatif yang paling umum terjadi antara pasien umum dengan pasien yang menggunakan BPJS. Maka dari itu apabila semua asas yang ini diterapkan, mungkin kesenjangan sosial yang pertamanya timbul di dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada dari pemerintahan akan menjadi sama rata di antara si miskin dan si kaya, dan tidak ada lagi jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, dikarenakan asas-asas yang dijunjung tadi terlaksana semua. Jadi apabila semuanya terlaksana, menurut saya itu akan sangat membantu untuk memajukan dan kesejahteraan daerah khususnya di Provinsi Lampung. Dan yang terakhir, menurut saya daerah lain ini juga harus membuat perda yang sama, dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, di setiap daerah di provinsi yang ada di Indonesia pasti memiliki masalah dan isu hukum. Tentunya untuk peraturan daerah tentang lingkup kesehatan ini kira saya cukup harus dimiliki masing-masing daerah di setiap provinsi maupun kecamatan atau desa yang ada di Indonesia, dikarenakan kesehatan ini menjadi pangkal dalam sebuah negara.
isu atau masalah kesehatan pasti dimiliki di setiap lapisan lapisan sosial masyarakat, mau dari tingkat provinsi, mau dari tingkat kecamatan, mau dari tingkat desa, pasti ada isu-isu kesehatannya. Nah, melalui peraturan ini, menurut saya pemerintah bisa menyalurkan atau pemerintah bisa menyediakan wadah untuk bagaimana sih pengaturan prosedur kesehatan itu yang pemerintah tanggung, bagaimana sih yang dikasih ke masyarakat pelayanan, apakah sesuai, apakah memuaskan, atau apakah masyarakat ada keluhan dengan hal itu. Maka dari itu bagusnya di Perda ini adalah dimuat tentang semuanya, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit jiwa, bahkan sampai wabah sekalipun. Jadi pentingnya provinsi-provinsi yang lain juga memiliki Perda yang sama seperti Perda nomor 9 tahun 2024 ini tentang pencegahan dan penanggulangan tentang kesehatan di Provinsi Lampung ya. Jadi lebih terpusatkan dikarenakan tetap mengusung asas otonomi daerah ya, dikarenakan pemerintah pusat tidak dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat sampai desa. Maka dari itu diberikan tugas desentralisasi untuk sebagai tugas pembantuan pemerintah pusat menjangkau masyarakat-masyarakat yang semakin kecil tingkatannya, mulai dari masyarakat di desa yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah provinsi. Maka itu harus diadakan Perda ini, dan juga pemerataan fasilitas kesehatan serta pelayanan publik juga menurut saya akan membantu pelayanan kesehatan dalam Perda ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.